Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, para sahabat dimanapun Anda berada, apapun yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita hadapi hari ini. Saya berdoa dan saya berharap semuanya kita tetap dalam iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan hati yang terus bersandar kepada Tuhan. Karena percayalah, Tuhan yang berjanji akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudariku, sahabat yang dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah dari Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam firman Tuhan ini dijelaskan tentang kisah tugas dan pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Hal itu terjadi karena Musa telah mati dan Tuhan mengalihkan tugas tanggung jawab untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu diberikan kepada Yosua. Dan ibu bapak dikasih Tuhan, di dalam tugas yang tidak sederhana itu, Tuhan yang berjanji dan Tuhan berkata, di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dijelaskan demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sahabatku yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dan memperhatikan bagian ayat firman Tuhan ini, maka saya bisa mengatakan secara langsung kepada kita, dan Bapak Ibu juga tentu akan sepakat, Yosua sedang menerima tugas yang tidak sederhana. Yosua sedang dipercayakan Tuhan atau diperintahkan Tuhan melakukan pekerjaan yang tidak mudah. Mengapa saya katakan demikian? Karena Musa sudah mati, Yosua menggantikannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menggantikan kepemimpinan Musa adalah hal yang tidak mudah. Musa adalah pemimpin yang berkualitas tinggi dan sulit tergantikan. Mujizat-mujizat yang dia kerjakan, perkara-perkara yang luar biasa yang sudah dia perbuat karena pertolongan Tuhan tentunya. Dan sekarang Tuhan berikan tugas memimpin bangsa Israel kepada Yosua. Itu bukan hal yang mudah. Bahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan tidak hal yang mudah. Karena orang Israel ini adalah orang yang dikenal sebagai orang-orang yang tegar tengkuk, dan Tuhan mengatakan itu berulang kali. Dan diberikan tugas itu kepada Yosua tentu tidak mudah. Dan demikian juga Yosua belum punya pengalaman di dalam memimpin jumlah orang sebanyak itu. Belum pengalaman untuk menjalankan tugas seberat itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, itulah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Tapi saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan menjelaskan Yosua menerima tugas yang dari Tuhan itu. Mengapa dia terima? Karena ada janji Tuhan, dia menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang menjadi renungannya bagi kita melalui kisah Yosua mendapatkan tugas dan perintah dari Tuhan ini? Renungannya yang pertama adalah bahwa di dalam perjalanan hidup ini, segala tugas dan peran yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan, memang ada kalanya kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat. Tapi saya beritahu Bapak Ibu guys Tuhan, kalau Yosua disertai oleh Tuhan, Musa disertai Tuhan di dalam melakukan tugas mereka, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, saya percaya Tuhan juga menyertai dan menolong kita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, di masa-masa yang sukar dan sulit seperti sekarang ini, apapun menjadi peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan tugaskan untuk kita kerjakan. Sebagai kepala keluarga kah? Sebagai istri? Sebagai pimpinan perusahaan kah? Sebagai seorang bertanggung jawab di dalam suatu pekerjaan? Atau sebagai orang yang dipercayakan Tuhan, ditugaskan Tuhan
untuk mengelola sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Bapak Ibu dikasih Tuhan, semuanya itu pekerjaan dan kepercayaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita. Mungkin Anda merasa atau kita merasa kesulitan, merasakan hal yang sangat berat karena tantangan-tantangan yang terjadi, tantangan-tantangan yang sedang menekan kehidupan kita, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menyampaikan kepada kita, tetaplah semangat, jangan patah semangat, jangan tawar hati. Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu artinya mari kita juga menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam segala tantangan, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi. Jangan patah semangat. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Artinya di dalam kesukaran, kesulitan yang terjadi itu ada janji penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, maka semuanya pasti akan selesai. Semuanya akan tuntas. Semuanya akan dibereskan. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan campur tangan. Lihatlah perjalanan Musa. Betapa banyaknya persoalan-persoalan dihadapinya. Tapi ternyata semuanya bisa diselesaikan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Musa. Dan Tuhan juga berjanji menyertai Yosua. Dan saya beritahu, Tuhan juga berjanji menyertai setiap kita. Itulah sebabnya hari ini, apapun tanggung jawab dan peran yang harus kita kerjakan, perintah yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, saya beritahu, tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik. Teguhkan dan kuatkan hati. Terus berkarya. Terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena menyelesaikan persoalan itu bukan hanya tugas kita, tapi itu adalah bagian dari karya Tuhan yang akan terjadi. Bagian kita adalah taat kepada perintah Tuhan, kuatkan hati, terus berkarya dengan baik. Ingat, rencana Tuhan dan kehendak Tuhan tidak ada yang gagal. Itulah sebabnya bagian kita, kuatkan teguhkan hati kita. Terus lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi tugas Tuhan, peranan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lakukan peran kita dengan baik. Karena ingat, Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah dapat digagalkan oleh apa dan siapapun. Itulah sebabnya hari ini, apa yang sedang menjadi tantangan bagi Bapak Ibu, apa yang menjadi sedang pergumulan bagi Bapak Ibu semua, serahkanlah kepada Tuhan. Lakukan tugas kita. Karena semua tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, semua dalam kehendaknya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kuat dan teguhkan hati. Maka lihatlah, Tuhan akan berkarya. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita bisa melihat mujizat, bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, karena kita melakukan tugas dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka percayalah, Tuhan pasti menyertai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat menyambut hari ini, dan alamilah kuasa, mujizat, dan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.